Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah ngaji fikih, alhamdulillah kita berjumpa lagi. Kita membahas salah satu tema, yaitu sholat istisqa. Sholat yang jarang kita temui, sholat yang sebaiknya kita laksanakan ketika kita memohon anugerah, memohon air atau memohon hujan. Ya, mudah-mudahan sih kita tidak sampai kekeringan, tidak perlu melakukan sholat istisqa. Tapi ketika kita membutuhkan air dan air tidak kunjung datang, kemarau panjang, air tidak juga hujan-hujan lama sekali, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa khususan ila muallifi hadzal kitab Imam Taqiyuddin Al-Hisni nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fi darain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fi darain. Faslun fi salatil istisqa'i. Fasal membahas tentang salat istisqa. Wa salatul istisqa'i masnunatun. Dan salat istisqa hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah muakkad. Sunnah yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faya'muruhum al-imamu bit-taubati wal qurbati. Dan untuk melaksanakan salat istisqa, seorang imam, pemimpin kaumnya, pemimpin umatnya, itu memerintahkan seluruh warga yang ada di kampung tersebut untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh maksiat yang kita lakukan. Setiap kita pasti melakukan maksiat, kita diminta untuk meninggalkan maksiat kita. Apakah maksiat berdampak kepada kekeringan? Mungkin berdampak langsung. Dosa yang dilakukan oleh masyarakat, baik secara perorangan maupun kolektif, bisa berdampak kepada turunnya siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menyepelekan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, semuanya adalah perilaku membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada yang melakukan maksiat, diminta untuk bertobat dahulu sebelum melaksanakan sholat istisqa. Wal qurbati, dan kita diminta untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya tidak pernah ke masjid, masyarakatnya diminta sebelum melakukan istisqa untuk berduyun-duyun datang sholat ke masjid. Yang tadinya nggak pernah sedekah, diminta untuk bersedekah kepada untuk orang miskin, orang yang tidak mampu.
Kita melakukan kurbah, pendekatan, PDKT kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Agar kita diberi welas asihnya Allah, agar mudah menjadi sabab, menjadi jalan untuk turunnya rahmat Allah berupa hujan. Lalu wal khuruji minal madzalimi, dan keluar daripada kezoliman yang dilakukan oleh kebiasaan masyarakat. Kalau biasa melakukan kezoliman kepada orang yang lebih kecil, kita diminta untuk berhenti. Kita minta untuk stop melakukan kezoliman. Kalau kita punya hak-hak orang lain yang belum diberikan, kita berikan kepada yang berhak tersebut. Kalau kita pengusaha, gaji karyawan kita yang belum diberikan, kita berikan. Kalau kita pinjam sesuatu yang belum dikembalikan, kita kembalikan. Wasiyamu salasati ayyamin, lalu diminta untuk berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Sebelum melakukan sholat istisqa, diminta untuk puasa 3 hari berturut-turut. Kalau diminta oleh imam yang tadinya puasa ini sunnah, bisa menjadi wajib karena diperintah, menjadi kebutuhan masyarakat tersebut. Jangan udah ada yang mewakilkan, saya nggak perlu. Jangan. Wong yang butuh airnya adalah semuanya. Bagian ibadahnya malah mewakilkan. Bagian minumnya tidak diwakilkan. Semuanya pengen butuh air. Maka semuanya harus melakukan puasa selama 3 hari berturut. Baru di hari keempat berduyun-duyun pergi melaksanakan sholat istisqa. Summa yakhruju bihim fil yaumir rabi'i fi thiyabin badlatin wastikanatin wa tadarru'in. Di hari keempat kita diminta untuk berduyun-duyun keluar rumah menggunakan baju yang biasa saja, yang agak jelek. Berbeda dengan hari raya Idul Fitri, Idul Adha, disunahkan untuk memakai baju yang terbaik, pakai pakaian yang terindah, terbagus, menunjukkan kebahagiaan, expressing delight, gitu ya, mengekspresikan sukacita. Tapi ketika istisqa kita mengekspresikan duka cita, mengekspresikan keprihatinan, menunjukkan kesulitan. Pakai pakaian ala kadarnya. Kalau punya perhiasan tidak perlu dibawa. Kalau di rumahnya gelangnya 6 kilo jangan dipakai. Untuk menunjukkan kesulitan. Lalu kita diminta bertadarru, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan waktunya sholat istisqa ini? Setidaknya ada 3 pendapat kapan waktunya sholat istisqa. Pendapat yang pertama, ini pendapatnya madhab Maliki dan juga Hambali. Mereka meyakini sholat istisqa itu seperti sholat Id, ketika matahari terbit, Idul Fitri, Idul Adha. Itulah waktu istisqa di pagi hari. Ini mayoritas madhab Maliki dan Hambali. Lalu pendapat kedua, seperti Syekh Bandanuji meyakini bahwa sholat istisqa itu seperti sholat Idul Fitri dan Idul Adha, tetapi batas akhirnya sampai sholat asar. Jadi panjang durasi waktunya dari pagi sampai asar. Kalau sholat id kan hanya sampai menjelang zuhur. Ini sampai asar. Itulah menurut pendapat Imam Bandanuji. Lalu pendapat ketiga, ini yang mu'tamad dan ini diyakini oleh madhab Syafi'i, bahwa sholatul istisqa
itu waktunya kapan saja di luar 5 waktu yang dimakruhkan. Bisa pagi hari, bisa siang hari, bisa sore hari, atau malam hari. Di luar 5 waktu yang dimakruhkan. Kemarin sudah kita bahas, yang dimakruhkan ba'da subuh, ketika zawal atau waktu istiwa, ketika matahari tengah-tengah kepala kita, lalu juga setelah sholat asar, ketika terbit matahari, dan ketika fajar yang kuning masih ada. Itu adalah sholat-sholat yang dimakruhkan. Nah, sholat istisqa juga makruh dilakukan di waktu tersebut. Mana yang paling kuat? Ulama Syafi'iyah diyakini memiliki dalil-dalil yang lebih kuat daripada pendapat lainnya. Kalau kita lihat hukum-hukum fikih, memang madhab Syafi'i ini selalu yang biasanya paling kuat. Misalnya kita baca Bidayatul Mujtahidnya dalam madhab Maliki Ibnu Rushd, itu kalau ada perdebatan antara satu hukum, biasanya Syafi'iyah selalu superior dalam masalah hukum. Dan kenapa seperti itu? Dan memang ini terbukti dari sepanjang lintasan sejarah Syafi'iyah yang unggul dalam perdebatan masalah fikih. Bahkan seorang ulama besar abad 18 namanya Syekh Waliullah Ad-Dahlawi, madhabnya Maliki. Dalam satu karyanya beliau mengatakan seperti ini, madhab Syafi'i kenapa superior banding madhab yang lain? Pertama, alasannya adalah karena banyak sekali raksasa-raksasa intelektual dalam hasanah peradaban Islam yang sebetulnya derajatnya makom mujtahid mutlak, tetapi ijtihadnya menyerupai atau menyamai ijtihadnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau diurut, disurvei, disensus, nah, ulama yang sekaliber mujtahid mutlak banyak sekali yang menjadi ashabnya mengikuti pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ini menurut Imam Syekh Waliullah Ad-Dahlawi. Lalu apalagi yang menguatkan Syafi'i, di dalam madhab Syafi'i ini komplit, banyak sekali ahli hadisnya, banyak sekali raksasa dalam ulumul hadis, banyak sekali ahli kalam yang memiliki kaliber dunia. Beliau memiliki kekuatan sanad maupun matan dalam pendapat-pendapat Syafi'iyah. Bahkan pendapatnya Imam Syafi'i sendiri ada yang kita kenal dengan qaul qadim dan qaul jadid. Direkam dengan sangat baik. Qaul qadim, qaul jadid itu apa? Qaul qadim itu pendapat mulanya Imam Syafi'i ketika tinggal di Baghdad, lalu ketika beliau hijrah pindah ke Mesir, beliau melihat fenomena yang berbeda. Beliau berijtihad lagi, merevisi pendapat yang pertama, disebut dengan qaul jadid, pendapat barunya Imam Asy-Syafi'i. Nah, dalam dirinya Imam Syafi'i saja itu sudah ada beberapa perbedaan ijtihad, dan itu direkam dengan sangat baik di dalam madhab Syafi'i. Jadi paling detail, paling kuat dalam merekam pendapat-pendapatnya. Ini adalah salah satu maziyah atau keistimewaan, keutamaan madhab Syafi'i. Kalau kita madhab Syafi'i harus pede. Kita lihat ashabnya dari Imam Al-Muzani sampai generasi setelahnya, Imam Jalaluddin As-Suyuti, seorang yang luar biasa, menulis ratusan kitab ya. Dan di setiap fan ilmu yang dia tulis, karyanya menjadi rujukan utama. Dalam ulumul Quran beliau menjadi rujukan utama dengan Al-Itqan fi Ulumil Quran. Dalam usul fikih juga menjadi rujukan utama seperti Al-Ashbah wan Nadhair. Lalu misalnya ulama setelahnya Imam Nawawi, Muhammad bin Syaraf
Ad-Dimashqi atau kita kenal dengan Imam Nawawi juga sama hebatnya di banyak fan ilmu. Dalam ilmu hadis beliau menulis syarah Al-Bukhari dengan Fathul Bari. Jadi rujukan utama dalam ulumul hadis. Dalam ilmu fikih beliau menulis Majmu' yang menjadi rujukan utama dalam ilmu fikih. Dan selalu ada raksasa-raksasa yang menjadi Syafi'i. Itu adalah keistimewaan dan kita harus pede dengan itu. Jangan minder, karena di setiap generasi ada raksasanya. Itu adalah waktu sholat istisqa. Bisa di waktu jam berapa saja. Jangan di tengah hari, karena saking teriknya, kemarau panas, panjang, berdebu, sebaiknya kita hindari. Wa yusalli raka'ataini ka salatil 'idi. Berapa rakaat salat istisqa itu? Salat istisqa 2 rakaat. Seperti salat Id. Rakaat pertama diawali dengan takbir 7 kali, rakaat kedua diawali dengan takbir 5 kali. Jadi sama persis tata caranya. Setelah di rakaat pertama, setelah membaca Fatihah, disunahkan membaca surat Nuh. Disunahkan membaca surat Nuh. Kalau bisa, kalau tidak bisa, ya surat yang dibisa oleh imamnya. Lalu summa yakhtubu ba'daha khutbataini. Setelah melaksanakan sholat 2 rakaat, dilanjutkan dengan khutbah 2 kali. Jadi istisqa itu sebetulnya ada 3 tingkatan. Yang kita bahasnya tingkatan tertinggi dari istisqa, mencari hujan. Istisqa yang paling mudah, paling beginner istilahnya, basicnya adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kapan saja kepada Allah agar diturunkan hujan. Ini istisqa tingkatan pertama. Istisqa tingkatan kedua adalah berdoa di waktu-waktu yang paling mustajab. Misalnya setelah sholat, ketika di antara 2 khutbah Jumat. Ini adalah waktu-waktu yang disunnahkan untuk istisqa. Yang ketiga adalah dengan sholat seperti ini. Ini pamungkasnya. Ketika istisqa yang pertama doa biasa tidak mempan, istisqa kedua juga enggak hujan-hujan. Lalu kita lanjutkan dengan pamungkas sholat istisqa ini. Ada kebakaran besar, kita mohon kepada Allah, misalnya kebakaran hutan, dengan membaca sholat atau melakukan sholat istisqa ini. Lalu khutbahnya seperti apa? Khutbahnya seperti khutbah sholat Id. Kalau sholat Id, di khutbah pertama itu ada takbir 9 kali, lalu di khutbah yang kedua ada takbir 7 kali. Nah, dalam istisqa di khutbah yang pertama yang tadinya takbir diganti menjadi istighfar. Astagfirullahalazim wa tubu ilaihi. 9 kali di khutbah yang kedua itu istighfarnya 7 kali. Kalau Idul Fitri kan kita mengumandangkan keesaan Allah, mengagungkan kebesaran Allah. Di istisqa kita memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keyakinan kita dalam setiap dosa yang kita lakukan ada dampak baik langsung maupun tidak langsung. Wa yuhawwilu ridaahu wa yaj'alu a'lahu asfalahu. Dan ketika khutbah kedua, sang khotib ini memutarkan ridanya, selempangnya. Saya bawa selempang sebagai contoh. Ketika misalnya kita pakai selempang di bagian kanan atau serban atau rida bahasa Arab, serban ya. Nah, si imam ketika di khutbah yang kedua ini memutarkan
serbannya yang tadinya di atas menjadi di bawah. Misalnya ini tangan, ini kanan ya, ujung sini, ujung kanan ini di bagian atas, lalu ujung yang satunya lagi di bagian bawah. Seperti ini kan ya, ini seperti ini, lalu diputarkan yang tadinya di bawah biar menjadi di atas. Kurang lebih seperti ini. Tadinya kan ini tadi di bawah, lalu menjadi di atas. Nih, terlihat nih, agak kepanjangan serbannya. Saya ulangi lagi. Jarang kita temukan, jarang juga yang tahu tentang makna dari teks ini. Ini saya ulangi lagi. Misalnya ini imam khotib melakukan di khutbah yang kedua, serbannya disunnahkan untuk diputar. Yang tadinya di bagian atas ini untuk diubah menjadi bagian bawah. Berarti kan diputar seperti ini. Tadinya yang ini di bawah jadi di atas, itu ya. Atau kalau misalnya kita tadinya seperti ini, pakainya tadinya ini di kanan berubah menjadi yang kiri, diputar. Tujuannya apa? Ini tafaulan. Rasulullah SAW melakukan itu ketika berkhutbah dan diikuti oleh seluruh jamaah. Seluruh jamaah mengikutinya. Apa simbolnya? Simbolnya mudah-mudahan Allah mengganti, mengubah, memindahkan yang tadinya kemarau menjadi hujan. Apakah simbolik itu penting? Terkadang penting. Simbol itu terkadang dibutuhkan. Perlu kita menunjukkan simbol-simbol tertentu. Yang pertama ini adalah tafaulan, mengikuti langkah, jejak langkahnya Rasulullah SAW. Yang kedua, mudah-mudahan menjadi simbol bahwa ini adalah yang menjadi mengubah juga keadaan yang tadinya kemarau menjadi hujan. Wa yuksiru minad du'a wal istighfari, dan memperbanyak doa dan istighfar. Dalam istisqa ini semuanya yang hadir disunnahkan untuk memperbanyak doa dan istighfar. Doa, istighfar, istighfar, istighfar. Kenapa? Karena Allah Sang Maha Pengampun, karena mudah-mudahan dengan ampunan Allah mengubah bala, mengubah kesulitan yang dihadapi oleh kita menjadi anugerah, jadi kebaikan. Ini adalah rangkaian salat istisqa. Jarang kita jumpai, jarang kita temui, tetapi ketika kita terpaksa harus melakukan salat istisqa, kita sudah tahu tata caranya. Bagaimana dengan perempuan yang tidak memakai rida? Ya, tidak perlu dibalikan mukenanya atau telekungnya, enggak usah. Ini khusus pria yang memakai rida atau serban. Apa hukumnya memakai serban? Sunnah. Kalau kita punya pakai, apalagi untuk sholat. Kalau kita punya serban di rumah, kita ada, pakai saja untuk sholat. Hukumnya sunnah dipakai, apalagi untuk sholat. Kita beristighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Saya mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu yang saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, saya kira banyak di kepalanya yang bertanya-tanya, silahkan langsung saja ditanyakan. Tidak perlu malu, tidak perlu ragu, karena ini adalah hal yang jarang kita jumpai. Biar clear, biar jelas. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.